Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Baik, bertemu dengan saya lagi di pertemuan taklim yang ke-10 ini. Insyaallah kita ada 12 pertemuan, tinggal 2 lagi, di mana malam ini kita akan membahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Ya, kita review materi taklim pertemuan yang lalu. Kita awali dengan hukum nun mati dan tanwin. Apa sih itu hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin itu? Ketika ada nun mati atau tanwin fathatain, kasrotain, domatain bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang nantinya huruf-huruf tersebut akan terbagi ke dalam beberapa bagian ya. Ada bagiannya idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Nah, yang pertama kita akan membahas idhar, kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ikhfa. Yang pertama, idhar. Apa sih itu idhar? Kalau dalam bahasa Arab itu artinya jelas ya, zahir, zahara, jelas atau tampak. Adapun menurut istilah, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai berdengung. Nah, huruf-hurufnya apa saja? Ada 6 huruf. Yang pertama hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghin. Ini adalah huruf tenggorokan. Oleh karena itu dinamakan dengan idhar halqi. Ya. Kita langsung ke contoh. Cara membacanya gimana? Cara membacanya jelas tanpa disertai dengan dengung. Contohnya apabila ada nun sukun yang pertama, apabila ada nun sukun bertemu dengan hamzah, tertulis yan'auna. Dibacanya gimana? Yan'auna. Jadi jelas ya. Yan'auna, tidak boleh yan'auna. Nah, itu kurang tepat. Sebenarnya hukum tajwid itu sudah tersetting di lidah kita sendiri. Kalau kita membacanya yan'auna nyaman, tapi kalau membacanya yan'auna, dicoba, pasti tidak nyaman ya. Itu sudah tersetting dalam lidah kita sendiri. Cukup jelas ya idhar ya. Oke, kita lanjut yang kedua, idgham. Ya. Idgham itu secara bahasa artinya memasukkan sesuatu pada sesuatu. Adapun idgham itu terbagi menjadi 2. Idgham bihunah dan idgham bila hunah. Artinya idgham bihunah masuk dengan gunnah atau dengung. Idgham bila hunah artinya masuk tanpa dengung. Biasanya teman-teman di Al-Quran model Indonesia mendapati ada yang namanya tasydid. Ya. Kalau tasydid itu pertanda gunnah, ya, pertanda gunnah. Tetapi tidak semua tasydid itu termasuk idgham bila hunah atau idgham bihunah ya. Ada hukum-hukum yang lain. Tapi ini salah satu tanda idgham bihunah. Contohnya ketika nun sukun bertemu ya. Yang pertama, tulisannya man yaqul ya. Dibacanya may yaqul ya. May yaqul. Ingat-ingat ya. Ditahan 2 harokat. May yaqul. Ada juga contohnya, yang ketiga contohnya apabila ada nun sukun bertemu dengan nun, bacanya an-nafsin ya, an-nafsin. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut yang kedua, idgham bila hunah. Ini bedanya masuk tanpa mendengung. Oke. Nah, huruf-hurufnya apa saja? Huruf-hurufnya adalah lam dan ro.
Kalau idgham bilahunah huruf-hurufnya kalau idgham bilahunah huruf-hurufnya ya nun mim wawu. Kalau idgham bilahunah huruf-hurufnya lam dan ro. Bacanya tidak mendengung. Contohnya tertulis yang pertama min ladunhu. Membacanya milladunhu ya, milladunhu. Tidak dengung, tidak milladunhu, itu kurang tepat. Oke, sudah jelas ya? Baik, kita lanjut ke hukum yang ketiga, iqlab. Ini hurufnya paling sedikit ya. Ada kalau secara bahasa ya, iqlab itu artinya mengubah bentuk sesuatu dari asalnya. Kalau ilmu shorof ada namanya fi'il dan isim ya. Ada yang isim madhi qolaba, yuqolibu, artinya membalik. Kalau kolbun atau dalam bahasa Indonesia kulub yang artinya hati, itu artinya membalik. Memang hati itu mudah berbalik-balik gitu kan ya. Itu filosofisnya. Kita langsung ke contoh ya. Oh iya, untuk secara istilah menjadikan huruf satu pada ketentuan huruf lain disertai mendengung. Oke. Contohnya, huruf iqlab itu hanya satu, ba doang. Contohnya apabila nun mati bertemu dengan ba, tertulis anbihum. Dibacanya apa? Ambihum. Ya, ambihum. Nah, oke. Ini insya Allah mudah lah. Saya yakin teman-teman juga sudah paham iqlab ini. Nah, pertanyaannya, kira-kira, oh ya satu lagi, ikhfa. Hampir ketinggalan. Oke ya, ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah menutupi atau menyembunyikan kalau secara bahasa. Adapun secara istilah, ikhfa adalah mengungkapkan huruf yang mati dan tersembunyi atau sunyi dari tasydid pada bacaan antara terang dan memasukkan dengan mendengungkan pada huruf pertama. Oke, ini hurufnya paling banyak ya. Ini kalau ada 15 macam. Kalau disingkat itu teman-teman, ini salah satu cara menghafalnya ya. Tapi apa namanya? Nggak usah dihafal lah. Dipahami aja dan kalau bahasa Jawa, kalau orang Jawa nyebutnya dititeni ya. Ya, dititeni. Kalau sering berlatih nanti kan hafal sendiri. Saya juga tidak pernah menghafalkan huruf-huruf. Ya, nanti hafal sendiri insya Allah. Contohnya ada nun sukun bertemu sod. Nun sukun bertemu sod. Ya, kalau tertulisnya unsurna, membacanya unsurna. Oke, jadi ini agak ada tekniknya. Ikhfa itu samar-samar ya. Artinya dalam Indonesia arti lainnya juga berarti samar-samar. Jadi lidah kita pertama, misalnya contoh yang pertama membunyikan nun ya. Didengungkan ya. Tetapi separuh makhrajnya di nun dan separuh lagi ke so ya. Jadinya jadi langsung berpindah, makanya itu dinamakan samar-samar. Unsurna ya. Oke, ini dulu kita pernah berlatih ini, diingat-ingat lagi, panggil memori yang dulu ya tentang ikhfa ini. Jadi tidak asal didengungkan, tetapi ada tekniknya, yaitu separuh buat makhraj nun atau tanwin, separuh buat makhraj huruf ikhfanya. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa langsung tanya di grup atau PC juga tidak apa-apa. Oke, nah ini tugas yang kemarin. Ayo yang belum ngisi ya. Jadi memang apa namanya, selalu saya catat siapa saja yang apa namanya mengikuti taklim dengan aktif dan tidak ya. Jadi sudah saya